Oke, kembali lagi bersama kami di Fromlight Channel ya. Fromlight Channel ya. Enggak ada channelnya. Fromlight aja dengan siapa? Saya Kevin. Saya Samuel. Nah, ini di video kali ini kita mau membahas review seputar kamera ya. Iya, gear kamera yang kita pakai. Sering kita pakai buat motret, buat Iya, video itu betul. sering kita pakai. Biar bisa memberi tonton buat apa ya? Istilahnya perbandingan. Perbandingan. Kalau mau pilih kamera Iya. atau mungkin mau belajar buat foto pemula Video. itu kita bisa kasih rekomendasi juga. Bisa kasih rekomendasi. Ya, langsung Dan aja. langsung aja ya. Heeh. Dari kamu apa aku? Ya terserah. Jadi Oke, di sini aku pakai kamera dari Sony serinya A7 aja, bukan A72 atau A73. Ini A7 aja. Ini kamera rilis tahun kalau nggak salah 2014 ini. 2014. Ini kamera pertama mirrorless yang sensornya full frame. Buat update harga ini apa ya? Berapa ya sekarang ya? Barunya itu masih 13 sampai 15 juta. Jadi cukup ini ya. Iya, cukup tinggi ya. tinggi, masih cukup tinggi, tapi kalian bisa mendapatkan Sony A7 yang secondnya kisaran 8 juta. Itu body only. Kalau sama lensa ya paling 9 sampai 10. Itu lensa kit, tapi kalau yang fix juga ada, tapi harganya berbeda. Nah, kenapa aku pilih Sony A7? Karena yaitu sensornya yang full frame lebih besar daripada APS-C ya. APS-C itu yang seperti kalau di Sony itu A6000, A6100, 300, 400 dan di bawahnya itu. Jadi feel-nya itu berbeda. Ada bedanya sendiri. Jadi ketika pakai yang full frame sama yang APS-C itu ketika motret itu rasanya seperti apa ya? Jadi lebih luas. Karena kalau yang APS-C pakai lensa full frame yang 50 mili ya, itu di frame-nya itu terlihat sedikit sempit. Jadi buat aku pribadi kayak apa ya, kurang bisa dieksplor kalau terlalu sempit gitu. Nah, kalau FE50 dipasang ke sini ya tetap jadi 50 mm. Jadi biarpun itu fix, tapi itu masih kelihatan lebar seperti itu sih. kalau aku sendiri aku pakai kamera Sony A6000 itu kok bunyi? Kamera Sony A6000 itu rilis sama tahunnya 2014 juga. Nah, terus untuk sensor ya kayak yang dibilang tadi APS-C itu ya jadi lebih sempit ya. Nah, ya gitu. Jadi cuman kalau pakai lensa yang f-nya tinggi atau rendah itu 1,8 itu yang lebih lebar ya, diafragmanya bukaannya lebar, lebih bokehnya lebih yahut. Iya betul. Terus untuk harga ya mungkin di tahun-tahun 2020-2021 ini udah agak kurang relevan Sony A6000, mungkin pada lebih ke Sony A6400 atau di atas Sony A6000 Alpha 6000. Untuk harga barunya body only itu sekitar 5,5 sampai 6 mungkin, dan kalau pakai lensa kit itu 7 sampai 8. Tapi ya itu masih jauh di bawahnya itu ya tadi setengahnya sendiri. Nah, secondnya bisa lebih murah lagi. Aku kemarin dapat itu second itu body only itu 4,5. Itu jauh di bawah. Itu pakai lensa 5 sampai 55 Itu biasanya tergantung sama kondisi juga. Jadi kalau yang kondisinya masih mulus itu ya mungkin di atas 4 juta. Tapi kalau kondisi yang ala kadarnya ya mungkin 4 jutaan. Iya, gitu. Ya seputar A6000 gitu aja sih kalau yang aku tahu ya. Terus kita mau berbagi aja nih. Kan tadi A7, aku A6 dan kan beda nih kita pengalamannya pasti. Kita bagi aja plus minusnya. Oke, boleh. Kalau plusnya A7 itu ini dia yang sensornya full frame, otomatis gambar yang kita dapat itu lebih lebar. Jadi
dynamic range-nya lebih enak ketika diedit nanti, antara shadow dan kontrasnya masih bisa diedit, dan itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu susah buat ngeditnya juga. Terus kalau A7 ini masih agak simpel, lumayan simpel karena bodinya masih kecil, beda dengan A7 III itu udah mulai gede. Jadi apa ya, bawa pun ini nggak terlalu berat. Jadi kalau sama lensa segini ya nggak terlalu berat. Ini lensa kitnya 2870 masih f3.5. Iya. Tuh, kalau seputar 6000 bagaimana? Itu plusnya. Ini plusnya. Langsung tambah minusnya aja. Oke, minusnya apa ya? Ini aku pakai ini memang khusus buat foto. Jadi aku suka fotografi itu pakai A7 itu karena lebih enak. Ya, yang harganya juga terjangkau daripada dibanding dengan A72 atau A7 III ya. Harganya terjangkau juga. Apa ya? Banyak juga fitur-fitur yang aku suka di sini, yang kayak picture effect. Jadi aku sering motret itu, aku seleksi warnanya warna kuning. Nah, contohnya di sini. Nah, di situ. Fotonya di situ. Itu contoh kayak jadi tanpa kita harus edit di Photoshop atau di Lightroom, kita juga bisa seleksi warna. Tapi di sini cuma ada warna merah, hijau sama kuning. Itu. Lanjut ke ini ya, kekurangannya ya. Kekurangannya ini sama, baterainya sama kayak A6000 FW50. Ini masih kecil ya. Jadi juga dibilang masih boros. Tapi kalau buat foto masih lumayan sih, masih lumayan bertahan lama lah, setengah hari lebih. Itu masih bisa, oke. Terus kelebihannya juga. Kalau buat foto, video, ini sudah ada audio jacknya nih. Ada audio jack, jadi dari kita buat dipasangi mic itu sudah bisa. Seperti itu sih. Itu kelebihannya tadi ya. Kekurangannya masih kekurangan gripnya kalau aku sih ini ya, clingingnya masih kurang ya. Maksudnya masih tidak seperti DSLR. Kalau DSLR kan full segini tuh, full gede gitu, enak. Tapi kalau ini agak close sedikit gitu. Itu sih paling. Ngantuk aku. Iya, itu aja. Oke. Itu seputar ini kekurangannya. Oke, kalau itu tadi dari A7 ya, aku dari kaum yang lebih di bawah, A6000. Ya mungkin A6000 tuh ada minusnya. Minus dulu apa plus dulu nih? Plus dulu. Oke. Plusnya menurutku ini cukup ringan daripada A7 atau DSLR. Nah, ringan itu bisa mungkin membawa kita lebih steady untuk foto. Jadi nggak getar, nggak goyang, nggak bikin blur lah istilahnya, kayak gitu. Bisa. Terus juga videonya juga kan dia lebih fokus ke foto. Kalau aku suka foto, kadang juga suka video. Kadang kalau kita berangkat bareng gitu, dia bikin fotonya, aku bikin videonya gitu. Jadi A6000 itu udah support full HD videonya, tapi belum bisa 4K ya. Belum bisa karena ya di atasnya yang baru bisa. Iya, di atasnya. Dari di atasnya yang baru bisa. Nah, terus ada kelebihan lagi, A6000 tuh autofocusnya konon katanya itu lebih cepat daripada seri sebelumnya. Bahkan sama 6300 dia berani bersaing autofocusnya. Yeah. Nah, kebanyakan orang juga membandingkan A6000 itu dengan Fuji X-A5 sama Canon M3 itu biasanya dibandingkan, dan soal ini autofocusnya menang. Tapi mungkin untuk hal-hal yang lain mungkin dia kalah, cuma aku kurang paham karena aku nggak pernah pakai Fuji. Iya, dan Canon M3 kayaknya belum pernah ya. Canon aku pernah. Cuma kan nggak punya ya. Ya itu sih. Terus ini mirrorless 6000 ini juga sudah support wifi, jadi dia sama berarti ini dia sama. Untuk keperluan pindah foto atau mungkin remote itu sudah bisa pakai, tapi harus download aplikasi dulu. Iya, aplikasi itu sih mungkin untuk kelebihannya. Untuk kekurangannya, minusnya itu
6000 dia belum bisa flip ke depan. Oh, Jadi untuk vlogging misal atau untuk selfie mungkin kurang baik karena kurang minusnya lagi itu Sony A6000 belum bisa touchscreen layarnya. Cuman untuk aku nggak jadi masalah ya karena ya menurutku aku nggak begitu butuh touchscreen karena juga tombolnya ini juga udah lumayan cepat untuk buat mengatur-ngatur gitu. Settingnya sudah enak ya, buat nyeting kameranya sudah enak. Oke. Terus yang selanjutnya baterainya juga boros hampir sama dengan A7. ini. Karena ya mirrorless kebanyakan live view juga ya kalau ya karena mirrorless tuh lebih ke live view karena jarang orang pakai viewfinder tuh jarang. Tuh kalau aku pakai viewfinder biasanya kalau di siang hari nggak kelihatan kan lensanya nggak kelihatan, aku biasanya pakai viewfinder. Itu sih. Oke. Terus yang selanjutnya juga 6000 itu minusnya dibandingkan dengan A7 tadi, dia nggak ada audio portnya. Jadi butuh eksternal, bukan eksternal sih, untuk record audio sendiri. Ada mic-nya sebenarnya, ada mic-nya kan. Sebenarnya ada mic-nya itu dia pakai baterai sendiri, jadi nggak ada kabelnya. Jadi nggak bisa langsung jadi satu kan. Tapi langsung bisa ke-record ke videonya seperti itu. Terus apa lagi ya? Pilek, sorry. Ini kalau record video dia untuk jangka waktu yang lama dia cepat panas. Dan bahkan lebih panas dari omongan tetangga. Ya. Ini aja kita record pakai A6000 juga. Ini gambarnya kualitas seperti ini, kalian bisa menilai sendiri bagaimana. Dan buat follow fokusnya juga bagus sebenarnya. Ya udah cukup sih menurutku. Untuk mulai kayak gini, untuk mau bikin konten itu sudah cukup sekali. Itu. Mungkin yang terakhir untuk aku sendiri, kenapa aku rekomendasi buat teman-teman yang baru mulai foto, bidang foto video bisa pakai Sony A6000. Ya meskipun banyak minusnya, cuma ya memang segitu gitu loh. Kualitas dia tuh memang, kapasitas dia memang segitu. Dan itu menurutku udah cukup untuk belajar foto dan belajar video tuh udah bisa. Udah minimal pakai A6000 ya. Iya, minimal. Kalau dari ini, kalau kalian sudah merasa buat aku sudah bisa fotografi, sudah bisa bikin ini, ya aku menyarankan kalian pakai A7 dulu. Karena di samping harganya yang lumayan murah daripada yang A7 sesudah ini buat foto bagus. Kalau aku bilang sih bagus banget ya, karena sudah full frame, sensornya sudah full frame. Tapi kalau buat video aku tidak terlalu rekomend buat ini, karena dia masih full HD sama dengan A6000. Minimal frame per secondnya itu 24 frame per second, terus maksimal cuman 60 frame per second. Lebih sama dong berarti. Sama berarti, ya sama. Tapi full HD, belum bisa 4K. Iya. Seperti itu sih. Iya, itu aja sih dari kita. Semoga teman-teman yang nonton tuh bisa belajar sesuatu ya, meskipun kita juga sederhana ya. Ya kita belajar untuk berbagi ya. Kalau teman-teman juga bisa belajar dari kita di sini ya. Kita juga membagikan pengalaman kita pakai 2 gear ini, seperti itu. Kalau mau kritik juga apa yang salah atau yang itu bisa langsung ke komen aja, atau saran mereview kamera yang lain gitu, tapi kita belum punya ya sama aja. Ya boleh lah. Maka dari itu dukung terus channel ini, di subscribe, di komen, di like, di share ya, supaya kita bisa membeli. Jadi gitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau kalian sampai di titik ini, jangan lupa di subscribe. Oke? Bye. Thank you guys.